Dalam waktu singkat, Mizue sudah tersebar lebih dari 317 toko di Indonesia. Si malaikat pencabut ruko kosong. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Siapa sekarang yang nggak tahu salah satu merek ice cream ini? Merupakan perusahaan waralaba yang bergerak di bidang makanan dan minuman kekinian. Menu utamanya terdiri dari ice cream dan minuman berdasar teh yang memiliki bermacam varian rasa dan topping. Sebenarnya konsep minuman kekinian seperti ini bukanlah hal yang pertama. Sudah ada banyak sekali produk minuman sejenis yang sudah lebih lama beredar di pasar Indonesia. Namun, bagaimana Mizue melesat berhasil membukai gerai di mana-mana sampai-sampai dijuluki sebagai malaikat pencabut ruko kosong? Adalah Jang Hongchao, pemuda yang di tahun 1997 menyadari bagaimana masyarakat saat itu begitu antusias terhadap minuman dingin. Jang Hongchao pun terinspirasi dan memutuskan untuk membuka kedainya sendiri. Bermodalkan uang pinjaman dari sang nenek, Jang Hongchao kemudian membuka usaha es serut dan minuman dingin miliknya sendiri yang dinamai Mizue Ice Cream and Tea. Usaha ini awalnya berjalan lancar, bahkan Jang mulai menambahkan beberapa varian menu baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun usahanya mengalami penurunan di musim dingin. Di musim panas, orang tentunya akan begitu meminati minuman dingin. Namun ketika musim dingin tiba, tidak seorang pun mencari minuman dingin. Hingga akhirnya Jang Hongchao terpaksa menutup gerai pertama yang ia miliki. Di tahun 1998, Jang Hongchao kembali mencoba peruntungannya. Ia membuka kembali gerai Mizue keduanya dengan nama Mizue Bingchang. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2006, ice cream cone yang berasal dari Jepang booming di Cina. Salah satu alasannya karena bentuknya yang menarik, mirip seperti obor. Jang Hongchao melihat kesempatan ini dan mempelajari bagaimana membuat ice cream cone yang nantinya bisa ia pasarkan sendiri lewat gerai Mizue. Dalam kurun waktu setahun, usaha dan kegigihannya mulai menampilkan hasil positif. Dan di tahun 2007, Jang Hongchao memberanikan diri untuk menawarkan sistem waralaba untuk usaha miliknya tersebut. Berselang 1 tahun, jumlah gerai Mizue telah mencapai 180 toko di seluruh Tiongkok. Di tahun 2008, bersamaan dengan Olimpiade Beijing, Mizue mengambil langkah brilian untuk membuat tokonya berbeda dan lebih unggul dari kompetitor. Ketika kompetitor menjualnya seharga Rp20.000, Mizue hanya menjual seharga Rp4.000 saja. Hal inilah yang kemudian membuat Mizue dikenal sebagai brand yang menawarkan produk yang baik dengan harga yang relatif murah. Di tahun 2018, Mizue mulai ekspansi ke negara Asia lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam. Hingga pada tahun 2020, Mizue membuka gerai pertamanya di Indonesia, yaitu di Kota Bandung. Hingga tanggal 2 Januari 2023, jumlah gerai Mizue di seluruh dunia itu sebanyak 22.276 gerai, yang mana 317 diantaranya tersebar di hampir seluruh bagian Indonesia. Dalam dunia franchise, brand Mizue bahkan berada di urutan kelima di dunia, bila kita hitung dari jumlah gerainya saja. Bisa dibilang perkembangan Mizue itu cepat banget. Padahal kalau kita bahas soal minuman kekinian, Mizue bukanlah yang pertama loh. Tapi apa sih yang membuat mereka lebih dari yang lain? Yang pertama, mereka berani pasang harga lebih murah dari yang lain. Sama halnya dengan sistem penjualan ice cream cone di tahun 2008 saat Olimpiade Beijing. Ketika brand lain mematok harga 20 hingga 30 ribu untuk satu minuman yang mereka jual mulai dari harga 10 ribu saja. Kemudian ketika produk lain menjual dengan berbagai varian seperti small, medium, large,
Mitsue menggunakan pendekatan berbeda, di mana ukuran standar mereka adalah ukuran large dari kompetitor. Hal ini membuat seolah harga jual mereka yang rendah tetapi memberikan value yang lebih. Yang kedua, mereka memiliki sistem supply chain yang baik. Mitsue sengaja membuat dan memproduksi sendiri bahan baku untuk semua lini produknya. Sehingga pihak pewaralaba tidak harus dibebankan untuk mencari penyedia bahan baku yang seringkali memengaruhi kualitas produk. Dengan memiliki satu sumber penyedia bahan baku yang bisa dikontrol dan melewati quality control yang ketat, produk Mitsue memiliki rasa yang konsisten, baik di gerai yang satu ataupun yang lain. Nah, aku kan agak kepo ya, secara peningkatan jumlah gerainya drastis banget dalam waktu yang singkat. Ketika aku cari-cari, ternyata untuk memiliki franchise Mitsue ini membutuhkan modal sebesar 380 juta saja. Tentunya biaya ini di luar sewa bangunan ruko dan gaji pegawai. Angka ini bila kita bandingkan dengan franchise lain tergolong murah. Apalagi di dalam kesepakatan ini sudah termasuk bahan baku untuk gelombang pertama. Kerjasamanya juga berlangsung selama 3 tahun dan bila ingin memperpanjang, cukup membayar biaya manajemen tahunan saja. Pihak manajemen Mitsue juga memberikan sistem kredit bagi pengusaha yang ingin bekerja sama, sehingga persyaratan bisa menjadi lebih ringan. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, Mitsue cukup diminati oleh orang-orang yang ingin membuka usaha. Apalagi animo masyarakat terhadap minuman kekinian ini masih begitu tinggi. Sebagai perusahaan waralaba minuman kekinian, Mitsue bisa dibilang cermat dalam memilih target pasar yang memiliki rasio tertinggi, yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata sampai menengah ke bawah. Orang-orang yang berada dalam kategori ini cenderung spending uang mereka untuk produk-produk yang mereka anggap menarik dan tinggi secara value. Dan Mitsue memiliki kedua hal tersebut. Memiliki berbagai macam varian menu, harga yang relatif murah, dan porsi yang besar. Selain sistem manajemen perusahaan dan kerja sama dengan pewaralaba yang saling menguntungkan, sistem pemasaran yang dilakukan Mitsue juga bisa kita bilang berhasil meningkatkan engagement dan awareness masyarakat terhadap produknya. Ketika membicarakan pemasaran, peningkatan popularitas Mitsue terbantu oleh media sosial yang kerap kali melambungkan hal-hal lucu, tidak masuk akal, ataupun berbagai hal yang kiranya bisa menarik perhatian penggunanya. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan meme-meme dari Mitsue everywhere. Potongan video TikTok yang bilang Mitsue ada di mana-mana, sampai muncul sebutan, Mitsue adalah malaikat pencabut ruko kosong. Saking cepatnya Mitsue menginvasi ruko-ruko kosong yang ada di daerah mereka tinggal. Belum lagi jingle Mitsue yang terus terngiang-ngiang di kepala. Ditambah keabsurdan maskot mereka yang duel melawan ondel-ondel. Semua aktivitas terkait Mitsue di media sosial seringkali dipopulerkan oleh pengguna aktif yang justru tidak terafiliasi sama sekali dengan Mitsue. Alias mereka mendapatkan promosi gratis karena dapat menyentuh lapisan masyarakat yang aktif di sosial media. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.